tolong dijelaskan sebenarnya proses wine itu kayak gimana sih? Jadi ada satu kondisi di mana buah kopi itu udah nggak mampu difermentasi lagi. Pada akhirnya apa? Metode fermentasinya luntur secara perlahan, yang terbentuk adalah pembusukan. Aku mau si kopi itu rasanya kayak stroberi gitu. Ya aku kasih aja, aku injek aja sama rasa yang ada stroberinya. Iya. Kan nanti masuk rasa stroberinya gitu. Cuman kan ya nggak seru aja gitu. Dari awal udah tahu itu dikasih stroberi. Ketika di roasting ya stroberi, ketika di cupping stroberi. Ketika kamu ngomongin ke customer, ya stroberi. Ya stroberi. Terus serunya industri kopi di mana gitu. Ini kebetulan kita lagi sama-sama pas di Bukit Tinggi. Iya. Kita nggak pernah janjian, ya kan? Ya dari kemarin ini kalau saya bikin kuesioner, memang ada beberapa yang request. Oh sama Bang Indra, Cuman ya, waduh digayo, Jauh, ini, jauh ini. Jadi saya sih nggak tahu kapan bisa ketemunya gitu loh. Tapi ya kebetulan ini pas banget kita ketemu ya. Jadilah kita culik buat no cincong. Iya. Awal pertama gini, ini mungkin aku juga belum paham banget ya. Jadi sebenarnya ini Bang Indra ini posisinya atau role-nya di industri kopi ini itu sebagai prosesor atau sebagai petani sih sebenarnya. Ya, aku pernah semuanya sih Mas sebenarnya. Pernah semuanya. Pernah ngerosting juga, terus berkebun juga. Terus sekarang diproses. Pada akhirnya kan aku harus milih, nggak bisa ngejalanin semuanya gitu. Oh, jadi proses itu yang diproses itu hasil kopi dari kebun sendiri? Awalnya, awalnya tuh 2009-2010 itu proses dari kebun sendiri. Gitu. Jadi belajar tuh memang belajar dari kebun sendiri. Memang punya kebun sendiri di Gayo? Memang punya kebun sendiri ya. Oh, memang aslinya orang Gayo? Kelahiran Aceh, daerah Palembang. Nah, Oke, kelahiran Aceh, daerah Palembang. Palembang, itu. Terus jadi mulai, mungkin bisa diceritain dulu ya, mulai awal bisa sampai jadi mulai berkebun dulu, main kopi itu dari kapan dan gimana sih? Awalnya sih niatnya cuma bantuin orang tua sih Mas sebenarnya. Karena kan ayah tuh beli kebun di Gayo untuk persiapan pensiun. Kebetulan ayah tuh pegawai negeri. Oh, bukan awalnya memang udah main kopi enggak? Enggak. Memang beli kebun buat pensiun? Iya, beli kebun buat pensiun. Terus setahun mau pensiun, aku disuruh pulang gitu buat bantuin. Ayolah bantuin. Ya udah, pada akhirnya aku memutuskan, aku tinggalin semua aktivitasku di Jogja. Oh, dulu tinggalnya di Jogja? Aku kuliah di Jogja. Oh, kuliah di Jogja. Iya, kuliah di Jogja, aku tinggalin semuanya. Dengan niat yang baru, aku bantuin ayah gitu. Untuk mengembangin kebun kopinya. Iya, untuk ngembangin, terus aku bantu proses gitu sambil belajar. Itu tahun berapa? 2009-2010. Oh, 2009. Iya, 2009 pertengahan gitu. Kurang lebih hampir sama tuh sama aku masuk ke kopi tahun segitu, tahun 2008 aku. Iya, gitu. Terus gitu, karena belajarnya aku otodidak. Aku belajar itu dengan orang-orang Gayo sebenarnya. Gitu. Jadi aku cari informasi di Gayo bagaimana cara mereka memproses kopi, bagaimana cara mereka memperlakukan kopi di kebunnya gitu. Terus aku juga bisa melihat langsung, oh ternyata tuh alam Gayo itu sekaya ini, sedingin ini gitu. Oh, jadi dulu belajar sama petani-petani di sekeliling situ pasti. Ya. Oh. Aku belajar apanya dulu? Kalau di kebun itu? Ya belajar cara mereka itu memperlakukan kebun sih sebenarnya Mas. Merawat kebunnya? Iya. Oh. Merawat dan memperlakukan kebun kopi. Bukan untuk belajar gimana caranya supaya kopinya bagus. Wah, itu berat banget. Belum ke situ malah. Bukan belum ke situ. Aku tuh udah dikasih kayak wejangan gitu di sana bahwasanya tuh ini simple. Kamu cukup berterima kasih dengan alammu bahwasanya kopi ini apa yang dihasilkan alam itu semua baik, semua bagus gitu. Oh, di doktrin itu dulu. Iya, gitu. Jadi aku memang udah didoktrin seperti itu dari awal. Berangkat untuk aku dapat ilmu yang lebih dalam lagi gitu di Gayo. Nah, makanya sampai saat ini itu masih aku pegang banget, Mas. Itu masih aku pegang banget bahwasanya itu buat aku kopi terbaik itu datang dari hasil alam yang terbaik. Itu dari awalnya. Nah, terus yang dilakuin apa waktu itu untuk mengembangkan kebun?
Apakah menjual hasilnya atau gimana sih awal-awal pertama? Iya, awal-awalnya itu tetap proses seperti biasa lah. Kita ikutin gimana cara mereka menjual kopi. Jadi tetap kopi itu dipalpin dulu, difermentasi, terus kita jual HS basahnya, jual parchment lah gitu, jual parchment yang udah dicuci bersih. Oh, dulu Gitu jual awalnya. parchment Jual awalnya, parchment. bukan green bean ya? Bukan green bean. Oh, tapi mesin pulper apa semua waktu itu punya? Punya, mesin pulper punya. Dan itu ayah masih manual, jadi ayah tuh masih pakai tangan. Pakai tangan. Bayangin aja tuh berapa ton cherry pakai tangan, Mas. Jadi dari jam 7 malam itu bisa sampai jam 3 pagi gitu, ganti-gantian. Waduh, nah itu kebun manual. berapa hektar itu? Kok berapa ton? Waktu itu 1 hektar, masih 1 hektar. 1 hektar bisa 1 ton? Cherry itu bisa lebih, bisa 8. Oh, cherry ya? Cherry. Oh iya, cherry ya. Cherry. Tapi hasil green bean-nya nyampe 1 ton nggak? Nyampe. Waktu itu sekitar 1 sampai 1,2 ton per musim panen. Itu dari 1 hektar 1 ya, hektar, kurang lebih iya. segitu ya. Oh, Nah, hasil dari 1 hektar itu dibeli kebun lagi gitu. Jadi sistem ayah itu begitu. Oh, beli kebun lagi. Beli kebun lagi. Beli kebun lagi. Oke. Terus jadi jual parchment basah. Iya. Kemana jualnya waktu itu? Ya ke apa ya, pengepul-pengepul yang ada di desa gitu. Karena itu yang terdekat. Iya. Gitu. Ya kolektor lah ibaratnya. Gitu kan. Mereka yang ngumpulin dari petani-petani nanti baru dibawa ke koperasi atau kemanapun itulah. Gitu. Karena nggak mungkin petani bisa langsung jual ke koperasi, itu zaman dulu nggak mungkin. Nah, tapi kalau jual parchment gitu murah dong. Karena waktu itu masih murah, ya bahasanya ya memang murah. Memang murah ya. Kalau dibanding sekarang gitu, Mas. Waktu itu memang murah. Parsemen itu masih berapa sih harganya? Mungkin sekitar 12.000. 12.000 per Itu kilo. per liter, per 2 liter. Per bambu, kalau di Gayo itu per bambu. Satu bambu itu 2 liter. 2 liter. Oke, let's say berarti dari 1 hektar itu, sekali panen nih ya, Iya. jadi duit berapa waktu itu? Waktu itu green bean dihargai sekitar 27.000 masih, Mas. Nah, kan jualnya parchment tuh waktu itu. Iya. Dapat duit berapa itu sekali panen itu? Ya sekitar 20 jutaan lah, 20-30 jutaan. Nunggu setahun, dapatnya 20 juta aja. Iya. Tapi Ya, kan nggak bisa dibilang gede loh. ya tadi kan waktu itu semua kebutuhan pokok rumah tangga itu nggak setinggi sekarang harganya. Kita nggak bisa ngebandingin 10 tahun lalu dengan saat ini, nggak bisa. Oke, gini Mas, tapi 1 tahun sekali mendapat 20 juta itu ya nggak bisa dibilang banyak loh. Walaupun itu tahun 2009-2010. Iya. Iya kan? Karena jualnya masih parchment. Masih waktu parchment. itu ya. Tapi cukup buat beli kebun lagi. Karena memang waktu itu kebun murah. Mas, Iya, harganya. kalau kebun ya, ya kebun bisa ya. Nah terus akhirnya perkembangannya gimana Mas? Sampai akhirnya kok bisa, karena yang aku dengar sekarang, aku baca profilnya, dengerin sekilas juga podcastnya dengan almarhum Tony Wahid juga. Kayaknya kan sekarang udah expert banget nih di proses ini. Itu jadi stepnya itu belajarnya kemana dulu itu akhirnya? Iya, gini Mas. Ya pada akhirnya kan kita berproses ya. Nah, dan aku menikmati proses itu sebenarnya. Jadi dari proses memang sakit-sakit dulu, temanku sakit dulu juga, salah satunya tuh Om Anto Sumarjo, Anto Ireng. Anto Ireng, Mbah Anto. Dulu waktu beliau masih di Bloomjan. Jadi aku tuh sempat bikin full wash waktu itu. Bikin full wash, bawa ke Om Anto roasting, terus kita review, ngobrol bareng gitu. Dari situ awalnya gitu. Dan dari situ aku mulai ada ketertarikan. Ketika Om Anto begitu dia cupping, "Bang, kok ada steel ya, ada karakter besi ya di kopimu." Aku nggak nemu gitu. Masa iya sih Mas? Kamu coba deh belajar cupping gitu. Mulai nih nyari-nyari, aku belajar cupping. Ketemu tuh di Gayo, ada namanya tuh Gayo Cupper Team, GCT. Oh, tahu aku. Nah, Dengar. Itu guruku juga. Bang siapa sih itu namanya? Bang Mahdi. Mahdi Gayo. Ya. Itu terkenal sama Bang Mahdi, ya, sama Bang Mahdi. Aku belajar sama Bang Mahdi, belajar cupping, belajar ya tentang kopi lah. Gitu. Jadi ngalir aja ya sebenarnya. Ngalir aja, iya. Nah, bertahun-tahun akhirnya belajar ini. Iya. Terus aku main ke sana ke sini, aku nyari tahu proses itu gimana. Terus aku keluar masuk kampung di Gayo, kampung tuanya gitu ya Mas. Mereka berproses, mereka bisa melakukan sesuatu tuh aku ngeliat kok baik, ini bagus banget gitu. Ya aku mulai belajar dari situ. Tapi kalau hari ini itu kebun sendiri tadi itu yang dari 1 hektar tambah lagi itu masih ada. Kayaknya cukup 10 hektar dulu deh. Saat ini ada 10 hektar dan itu masih di apa ya, dirawat sendiri. Masih produktif. Masih ya. Masih.
berarti ya statusnya termasuk petani juga nih ya. Iya, petani, iya, ya prosesor ya iya. Prosesor. Tapi untuk processing berarti nggak cuma dari kebun sendiri, tapi kebun teman-teman juga ikut. Iya, kebun teman-teman itu karena ada permintaan aja sih Mas. Permintaan yang itu volumenya juga memang harus. Aku butuh bantuan teman-teman petani yang lain. Gitu. Kalau dari kebun sendiri nggak akan cukup. Iya, iya. Gitu. Oh. Dan yang ini ya, yang cukup populer, yang mungkin yang aku tahu nih Iya. itu adalah Gayo Kupas Kismis. Wah, iya. Itu eksperimentalku pertama kali itu, kupas kismis. Oh, itu pertama kali? Iya. Itu eksperimentalku pertama. Itu aku nggak tahu kalau itu dari Bang Indra nggak tahu. Iya. Aku kan taunya beli di Trace ya. Iya. Dari Trace, dari Wilcin itu. Apa nih Gayo Kupas Kismis nih, terus coba kok enak, cocok. Itu dari zaman aku masih bikin kopi drip bag itu, yang gambar anjing itu, pakai brew itu, kita udah langganan itu Gayo Kupas Kismis itu. Terus kemarin juga aku dapat lagi, beli lagi dari dia, kok masih enak. Terus dia baru kasih tahu. Aku nanya, lu Gayo lu dari siapa? Lu Gayonya Hendra. Oh, Gayonya Hendra. Iya. Mantap. Itu gimana? Proses yang pertama itu gimana? Kupas Kismis itu proses apa itu? Jadi gini, dulu itu sempat aku punya masalah di pengeringan kopi, Mas. Oke. Karena kan dulu sempat banyak juga aku bikin natural. Aku awal bikin natural itu tahun 2012 tuh. Ya awal-awal jackfruit itulah dia. Termasuk ini ya salah satu pencetus jackfruitan, nangka-nangkaan ya. Iya. Sebenarnya bukan pencetus karena memang knowledge yang terbatas kan untuk pengetahuan itu. Gitu. Jadi ngalir aja itu profil kopi itu ngalir dan terbentuk begitu aja. Gitu. Nah karena kan drying naturalnya lama banget bisa 1 bulan. 1 bulan. Bisa 1 bulan Mas kalau di Gayo gitu. Terus aku berpikir gimana cara itu walaupun nggak musim hujan ya, itu panas ya. Iya. Oke, lama ya 1 bulan ya. Lama. Oke, terus gitu. Terus aku berpikir di situ gitu. Kan ini gimana caranya sih ini biar cepat kering tapi aku bisa menghasilkan uang yang cepat tapi tidak merubah nikmatnya si kopi Gayo gitu. Berarti memang awalnya idenya adalah gimana untuk mempercepat drying supaya biar cepat dijual. Bener. Itu dulu ya. Dan tidak mengurangi rasa nikmat tapi tanpa mengurangi kualitas dan rasa kopinya. Oke, terus? Nah, terus aku coba-coba ngulik-ngulik. Ya kan di Gayo bikin wet hull. Oke, wet hull. Nah, di situ aku kayak kecetus. Nah, ini kayaknya kalau dari cherry aku kupas jadi wet hull ini kayaknya seru gitu. Ya udah, aku coba bikin begitu. Gimana prosesnya? Coba mungkin aku kan juga nggak gitu paham tentang processing ya. Mungkin teman-teman juga audiens ini juga stepnya itu gimana sih kupas kismisnya itu? Jadi itu sebenarnya itu bentuk aku belajar natural proses, gitu Mas. Jadi waktu itu aku menuntut diriku sendiri, aku harus paham apa yang aku kerjakan. Contohnya begini, ketika aku berbicara natural, aku harus tahu dong step-step natural itu seperti apa. Mulai dari cherry itu basah, baru dipetik, di drying, sampai dia kering, itu seperti apa, kan aku harus ngikutin tuh. Dia mengeluarkan bau seperti apa, bentuk kulit cherry-nya mengeringnya seperti apa. Gitu. Nah, ternyata di natural proses ini, ada fase kering si cherry itu nanti pada akhirnya berbentuk seperti kismis. Persis kayak kismis. Berkerut, warnanya agak hitam, agak lembek. Belum sampai kering nih ya? Belum kering kulit cherry-nya ya. Tapi kan biji di dalam ini belum kering. Gitu. Nah, waktu aku cek kadar airnya, itu sekitar 29-32%. Nah, aku kupas di situ. Oke. Mungkin supaya lebih jelas kita ngomong proses natural dulu. Iya. Natural yang biasa, itu adalah buah cherry, masih utuh, dijemur sampai kering. Kadar air 12%. Kadar air 12%. Langsung dikupas haling. Iya. Nah, langsung dihaling dan tidak ada lagi penjemuran. Nah, tidak pengeringan lagi. Itu udah selesai kan? Itu udah kering, kadarnya 12%, haling, keluar jadi green bean. Iya. Oke, itu natural. Nah, kalau yang kupas kismis ini kadar air masih di berapa tadi? 30%. 30% dia berkerut, bentuknya seperti kismis. Terus dihaling. Dihaling biasa, keluar jadi green bean dong. Iya, kadar airnya 30%. Nah, jadi green bean tapi kadar airnya masih 30%, dijemur lagi sampai kering. Gitu. Wet hulling. Jadi wet hulling itu kan memang kupas basah. Kupas ketika si biji masih basah sebenarnya. Iya.
Jadi wet hull itu kan memang idenya kan begitu. Jadi Iya. di hulling ketika dia masih kadar airnya masih tinggi ya. benar. Gitu. Nah itu yang membedakan dengan wet hulling biasa apa dong terusan? Ya wet hulling biasa kan itu wet process, wash. Oh dari wash. Iya, gampangnya kita ngomongin wet process. Bukan yang natural ya. Bukan. Tapi yang ini Bang Indra lakuin ini yang natural di wet hull gitu di wet hull. Jadi gini Mas, aku nih masih ngikut pakem zaman dulu sebenarnya. Iya, saya juga tahunya cuma teori zaman dulu. Zaman dulu tuh aku tahunya tuh proses hanya dua. Wet process dan dry process. Wet process dan dry process. Iya, wet process ini wash-washan, mau semi wash, mau full wash, ya itu wet process. Intinya wet ya, yang direndam, dicuci. Iya, pokoknya berkaitan dengan air itu wet process. Nah, dry process ini proses yang sama sekali tidak bersentuhan dengan air. Oh, natural itu ya. Natural, honey process. Yang penting tidak terkena air. Oke, berarti kalau honey process itu dari cherry dikupas dulu nih, dipulping dulu. Jadi dia masih ada lendirnya itu, masih ada mucilage-nya itu, terus dijemur. Dijemur sampai kadar air 12%, baru di pulper ya. Baru di hulling. Oh, oke. Jadi tapi sekarang itu berkembangnya proses ya, Mas ya. Banyak banget ya. Aduh, kadang pusing, Mas. Istilahnya itu makin lama makin banyak gitu. Bener. Jadi ada yang apalagi sekarang populer kayak anaerob ya. Anaerob itu mungkin bisa dijelasin dikit Mas. Karena aku kalau ketemu orang dari dulu itu proses kopi itu ya sebetulnya anaerob. Cuman ya kita nggak nulis anaerob, tapi sekarang ya nggak tahu jadi ditulis jadi populer. Iya, setuju. Gimana itu? Anaerob itu sebetulnya gimana maksudnya? Iya, jadi kan pola fermentasi itu hanya dua Mas. Hanya dua dan kalau mau ditambah lagi kayaknya nggak akan bisa dan nggak ada. Gitu ya. Jadi kan fermentasi itu dengan dua metode yaitu aerob dan anaerob. Aerob itu dia terpapar oleh oksigen yang ada di sekitarnya, sedangkan anaerob itu terisolasi. Yang difermentasi itu terisolasi dari paparan oksigen. Gitu. Dan anaerob itu ya itu proses klasik sebenarnya. Itu proses klasik. Gayo itu sudah menerapkan itu di wet hull juga. Nah, jadi kalau yang natural biasa dijemur di luar, berarti aerob dong. Natural itu masih kategori aerob. Aerob ya, karena dia dijemur di luar, kena oksigen semua, akhirnya terjadi fermentasi itu ya. Nah, tapi kalau yang natural anaerob, berarti dia tertutup nih, nggak kena oksigen nih. Ya itu di prosesnya gimana? Iya, berarti ada penambahan pola fermentasi. Gampangnya gini, sebenarnya itu bahasa itu bisa diotak-atik, Mas. Kan basic proses natural fermentasinya adalah anaerobik. Itu alami, terbentuk secara natural, secara alami proses itu. Nah, ketika di anaerobik berarti ada proses tambahan yang dikerjakan oleh manusia kan. Gitu. Berarti di anaerobik dulu, si cherry itu difermentasi dulu, misalkan gini, di dalam wadah difermentasi, terus dikeluarin, saat drying kan dia fermentasi lagi. Oh, jadi cherry itu dimasukin ke dalam tong. Pakai tong. Boleh pakai tong, boleh pakai plastik. Atau pakai plastik. Jadi masih cherry ya. Iya. Ditutup rapat, tapi nggak dijemur di matahari. Iya. Difermentasi dulu nih. Di tempat yang sejuk lah gitu. Itu berapa lama? Beda tempat biasanya beda-beda. Kalau di tempatku ya itu bisa sampai 72 jam. 72 jam ditutup nih. Terus setelah itu dijemur. Iya. Dan ketika dijemur kan itu mengalami fermentasi lagi. Iya, dijemur kan berarti kena oksigen lagi dia. Iya. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah kapan proses fermentasi natural itu berhenti? Setuju nggak kalau kita bikin pertanyaan itu? Berhentinya ya ketika kalau udah dihalik kali ya. Mungkin kan? Ya mungkin, saya nggak tahu deh. Selama ini itu nggak pernah dijelasin, Mas. Yang dijelasin hanya metode fermentasi terus, yang aerobik, bla 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 bla. Tapi kita tuh nggak pernah dikasih edukasi kapan berhenti fermentasinya. Dan ketika fermentasi itu berhenti, apa sih yang dicari dari proses fermentasi ini gitu? Kalau menurutku sih, menurut perspektifku ya, Mas. Kita berbicara fermentasi itu berbicara energi acidity yang akan muncul pada saat kopi itu di roasting nanti gitu loh. Pada saat di roasting ya. Pada saat di roasting. Karena kalau dapat dia masih green bean, apa yang mau kita rasain? Rasanya nggak ada. Bener kan? Rasanya ya apa greenish gitu dan nggak bisa dirasain. Tetap si prosesor tuh butuh bantuan roaster untuk menjabarkan acidity yang dibentuk dari pola fermentasi kan. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Ya nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Makanya simpelnya dulu yang aku pelajari, kapan sih berhentinya nih?
proses fermentasi di natural proses. Nah, ketika dia udah kering nih, kita kan mau kadar air masih ada dong, Iya. ya kan, 12%. Terus kemudian dihaling jadi green bean. Nah, ketika jadi green bean itu bukannya itu udah berhenti, Mas, proses fermentasinya? Bisa, masih jalan. Oh, itu masih jalan? Iya, ingat. Kita masih menyisakan 12% kadar air di dalam 1 biji kopi. Iya, berarti karena supaya embrionya masih tetap hidup kan? Iya, berarti ada 12% kesempatan fermentasi akan terjadi lagi ketika suatu kondisi tempat penyimpanan green bean kurang baik, kurang tepat. Iya kan, Mas? Semua bisa terjadi. Kok berat ya? Loh, iya kan? Wow. Makanya ada standar penyimpanan green bean yang baik. Ya, makanya walaupun sudah jadi green bean, kalau kita nyimpennya nggak bagus, kena terbuka, kena udara, ya oksidasi lagi. Iya, ya kan? Tetap. Karena masih ada kadar aerobik air lagi dong. Iya, benar. Itu yang harus kita pahami. Selama masih ada kadar air, maka akan ada makhluk hidup yang akan berkembang di situ. Ya, berhentinya berarti ketika setelah di roasting. Ya, mungkin ya setelah di roasting baru berhenti ya. Kalau karena itu buat diminum udah. Ya benar. Wah, gampangnya begitu. Tapi oke. Proses kopi. Jadi kita flashback basic rootnya kopi dulu nih ya, Mas ya. Aku juga penasaran nih. Jadi ketika kopi itu diciptakan, kopi ini ditemukan, kemudian orang mulai mengkonsumsi kopi, akhirnya ada dua proses itu, proses natural dan proses dry dan wet proses itu. Terus kemudian nanti akhirnya untuk di roasting dan kemudian ya kita minum nih kopinya. Nah, tapi ide awalnya kenapa kok di proses dry, di proses wet ini sebetulnya itu mereka para petani ini atau prosesor ini melakukan hal ini tuh tujuannya itu untuk apa? Ini apakah untuk mengejar rasa tertentu atau apa nih sebenarnya? Kalau ditanya tujuan mereka apa, aku nggak tahu, Mas. Tapi aku bisa jawab tujuanku apa gitu. Kalau buat aku nggak akan ngejar hit flavor rasa buah, nggak akan. Karena buatku patokan berhasilnya sebuah proses fermentasi itu bukan rasa buah apa yang muncul. Iya, karena kan memang juga sepertinya orang zaman dulu pun juga melakukan processing bukan untuk memunculkan rasa buah tertentu kan? Iya. Tapi sekarang yang dijual apa Anerok? Memunculkan rasa buah bla bla bla. Rasa buah ini. Itu yang menjadi patokan kan? Bukan karakter asam apa yang tercipta, yang terbentuk ketika proses anaerobik. Iya kan? Proses fermentasi itu proses pembentukan energi agar glukosa, fruktosa itu menjadi bahan baku untuk fermentasinya kan. Oke. Baik lagi di biji kopi itu kalau kita ngomong kimiawinya itu ada mineral, ada karbohidrat, banyak unsur-unsur kimia yang ada di dalam situ. Gitu. Dan proses fermentasi itu membantu memecah unsur-unsur itu yang pada akhirnya ketika disangrai itu tidak membutuhkan energi yang berlebihan. Jadi kan rasa itu muncul kan ketika roasting juga nih, memang di roasting. Iya kan? Iya. Variabelnya itu ketika di roasting dia akan muncul rasa kayak gitu. Iya. Tapi pada dari awal idenya kan sebenarnya bukan untuk memunculkan rasa buah itu kan. Tapi acidity. Tapi keberagaman asam. Iya, betul. Yang aku pelajari dulu dan sampai sekarang tuh aku masih membenarkan itu. Natural proses. Kita berbicara natural itu berbicara kompleksitas acidity. Bukan flavor apa yang akan muncul di natural. Tapi kompleksitas acidity. Karena ini masih terbungkus. Semua material ini masih di sini, masih dalam satu buah. Iya. Masih dalam satu buah ini. Wajar ketika di roasting itu muncul melik, fosforik, tartarik. Ya, karena dia dari buah itu sendiri ya. Makanya kita berbicara natural proses, yang kita cari adalah kompleksitas acidity-nya. Itu dulu kan poin yang harus kita dapat. Nah, itu nanti terserah di roaster lagi mau buat profilnya seperti apa. Apakah citriknya diturunin, meliknya dimunculin atau apapun itu kan. Sebenarnya itu kan udah di fase roasting. Tapi basicnya siapa yang bikin? Prosesor yang bikin. Gitu. Bukan flavornya. Kalau flavor itu buatku itu bonus aja. Iya, karena bonus. Zaman-zaman waktu awal pertama kali belajar kopi tahun 2008 itu ngomongin kopi Arabica, itu nggak ada yang natural. Nggak pernah nemuin. Di Indonesia ya? Di Indonesia ya, waktu itu. Semuanya
kopi ya semi bos atau full Full bos. bos. Ya kayak gitu, dan rasanya ya acidity ini baru ketika kita minum ini, oh ini acidity-nya ini kayak jeruk nih. Oh ini acidity-nya ini kayak apa nih, kayak gitu. Nah, tapi ketika muncul yang mulai populer natural itu, wah jadi makin beragam lagi. Iya. Nah, itu dulu itu kenapa kok natural itu zaman waktu itu kok nggak populer? Nggak populer ya. Wah, aku nggak tahu jawaban pastinya sih, Mas. Tapi di Gayo sendiri itu yang waktu aku nyari informasinya yang dibikin itu full wash dry hull. Full wash dry hull. Iya. Waktu itu dibikin, diproduksi di LTA 77 namanya. Sekarang di Bandar Meriah, di Kabupaten Bandar Meriah. Jadi LTA 77 itu proyekannya pemerintah waktu itu untuk sentral proses di Gayo. Pasarnya tuh Holland Coffee, Belanda. Dan yang diproduksi itu dry hull, full wash dry hull. Nah, bener nggak sih? Dulu yang aku pahami, proses natural itu untuk robusta. Bener nggak sih? Bener. Tapi kan belum tentu kebenarannya itu di dunia itu yang dibikin pertama kali di robusta. Oh enggak, maksudnya di era tersebut nih. Iya. Karena yang aku dengar ceritanya ya, kenapa kok robusta waktu itu selalu prosesnya natural? Karena jualannya murah, dijualannya murah. Mereka kalau mau proses bos, biayanya lebih tinggi. Jadi ya udah, petik, jemur, kering, selesai, halin, jual. Iya. Apakah benar? Banyak versi. Nah, versi yang aku dapat informasinya itu terkait penjajahan Belanda VOC dan Belanda waktu itu kan, Mas. Jadi itu dianggap apa ya? Kayak kopi yang nggak ada harganya, itu kopi buat konsumsi orang-orang lokal, gitu, buat pribumi. Robusta itu. Robusta. Jadi memang itu nggak dikasih tahu alatnya apa buat ngupas, nggak dikasih tahu cara prosesnya seperti apa. Jadi memang kita tuh ya petik, ya udah jemur gitu aja gitu. Berjalan begitu aja prosesnya. Karena nggak tahu proses lain. Iya, ya nggak tahu kan? proses lain. Taunya ya begitu ya. Iya. Gila, tapi perkembangannya sekarang makin lama makin luar biasa ya. Aku aja makin nggak paham, Mas. Nah, tapi ini ya sebagai mewakili dari tokoh prosesor kopi ini ya. Ini hari ini ya, terus terang ini banyak banget kopi yang bikin saya pusing, Bang. Itu apa? Sekarang kopi itu ya orang jualan green bean itu green bean pineapple, green bean mango, green bean apa? Yang semuanya orang ngomongnya infuse. Aku sih nggak paham yang dimaksud infuse itu sebetulnya seperti apa. Apakah green bean itu atau ketika sebelum penjemuran itu dia direndam dengan jus buah-buahan tertentu atau apa itu gimana, Bang? Itu sejauh Bang Indra pernah mempelajari itu? Ya, aku pernah coba sih, Mas, pernah coba ngeriset aja gitu. Aku biasanya tuh pengen update terus. Jadi ketika isu apa sih di industri kopi ini yang lagi naik, misalnya kayak infuse, ya aku nyoba bikin. Sekedar aku nyoba buat ngeriset apa sih infuse, tujuannya apa sih gitu. Sebenarnya itu buat riset pribadiku aja gitu. Dan caranya sebenarnya itu beragam banget, Mas. Oke. Yang Bang Indra tahu kayak gimana? Tetap infuse itu kita memasukkan rasa lain, karakter rasa lain ke dalam biji kopi. Kita menambahkan rasa lain ke rasa kopi. Gitu. Dalam proses pasca panen? Pasti. Ya itu banyak hal, bisa nanti ke green bean. Sebenarnya proses infuse ini salah satu metode lama sebenarnya. Kenapa aku berani bilang begitu? Karena waktu era-era 70-80-an, green bean itu disimpan dengan rempah-rempah. Oh, supaya dia nyerap baunya. Iya. Kan kopi itu mampu menyerap apapun. Iya, betul. Tapi kan dia membutuhkan waktu untuk bisa menyerap. Nah, tinggal yang kita ulik apa? Kapan waktunya dia bisa menyerap? Iya, berapa lama dia bisa menyerap itu ya. Karena riset awalku dulu, parchment, aku masukin ke air Fanta, aku tutup dalam wadah. Selama 4 hari, karakter warna merahnya itu diserap sama si biji kopi. Ini green bean nih Mas ya? Parchment. Oh, parchment, masih dalam parchment ya? Terus? Parchment aku rendam dengan Fanta. Aku pengen tahu gitu. Ini si kopi bisa nyerap, itu tahun 2013 aku ngerisetnya. Oke, terus? 2013. Ternyata selama 4 hari, warna merahnya yang diserap sama si parchment. Tapi warnanya, tapi tidak menyerap karakter soda.
sparklingnya nggak diserap. Nggak ada, nggak bisa. Tapi flavor si Fantanya gimana? Diserap nggak sama dia? Hanya karakter manis Fantanya, kan itu gula sebenarnya. Iya. Hanya karakter gulanya aja yang nempel. Jadi memang karakter gula itu nempel di biji. Itu yang dapat, dan itu tipis banget. Nah di situ aku belajar, oh iya ya ternyata kopi ini bisa menyerap, tapi butuh waktu. Karena warna air aja dia bisa serap, dan itu benar-benar jadi kayak air putih, Mas. Ntar teman-teman boleh nggak percaya, coba aja gitu. Kasih pewarna, airnya kasih perwarna, taruh parchment, coba dicek aja berapa hari itu nanti. Gitu. Nah, tapi yang sekarang yang lagi populer sekarang itu gimana? Apakah mereka benar-benar merendam dengan jus atau mungkin ditambahkan apa bahan apa jus? Ada begitu, jus juga ada inokulannya kan, ada kayak yeastnya. Kan itu dikembangin di Kolombia sebenarnya. Informasi yang aku dapat, aku baca-baca literasinya. Terus juga dari beberapa teman-teman dari luar, dari Korea kan mereka bawa. Jadi aku tuh selalu dikasih tahu Mas sama mereka, ini loh yang lagi dikerjain sekarang di luar gitu. Aku dapat informasi itu. Nah, berarti tren ini itu nggak cuma terjadi di Indonesia. Dari luar dulu baru masuk ke Indonesia, Mas. Di luar dulu malah. Mereka melakukan infuse itu untuk masuk memunculkan karakter itu. Terus itu ya informasi yang aku dapat itu berupa yeast. Berupa yeast. Yeast ya. Yeast nanti dicampur bisa ke parchment apapun itu, ya kayak difermentasi lagi, dimaserasi, direndam. Itu bukan yeast yang umum digunakan untuk fermentasi, itu bukan beda lagi. Memang kayaknya Kolombia sudah mengembangkan itu ya. Gitu. Kolombia sudah mengembangkan. Berarti kayak dia mengembangkan yeast essence-nya itu ya. Benar. Wah, gitu. Makin canggih dong. Iya, kita di Indonesia kan belum ada produk yeast yang bisa seperti itu. Oke, itu berarti kita pakai kopi yang, let's say kopi-kopi yang kita gradingnya yang bawah-bawah itu, di proses seperti itu, nanti hasilnya karakternya bisa bagus dong. Bagus enggaknya aku nggak bisa menilai, Mas. Cuman balik lagi, apa yang dituju, misalkan gini, aku mau si kopi itu rasanya kayak stroberi gitu. Ya aku kasih aja, aku injek aja sama rasa yang ada stroberinya. Kan nanti masuk rasa stroberinya gitu. Cuman kan ya nggak seru aja gitu. Dari awal udah tahu itu dikasih stroberi. Ketika di roasting ya stroberi, ketika di cupping stroberi, ketika kamu ngomongin ke customer ya stroberi. Ya stroberi. Terus serunya industri kopi di mana gitu? Ketika kamu tuh bisa kamu mengurai rasa satu persatu, kamu ngasih tahu elevasinya dari sini, menghasilkan acidity yang seperti ini, karakter rasa seperti ini. Terus tiba-tiba kopi itu dari petani sampai ke cangkir satu rasa gitu. Terus nikmatnya kopi di mana, Mas? Gitu. Padahal dulu ya kita sangat menikmati kopi ini ya. Oke, kopi dari Toraja. Iya. Karena Toraja tanahnya sedemikian rupa. Identik dengan varietasnya ini dan kemudian dengan proses wet hull di sana, terus kemudian di roasting muncul karakter khas yang nggak ada di tempat lain. Setuju. Iya kan? Iya. Kita menikmati itu loh. Iya, dulu. itu kita nikmati. Tapi sekarang udah. Ya mau elevasinya rendah, tinggi, ya buat apa nanya elevasi kalau cuma begitu? Gitu. Tapi jujur, Bang Hendra tertarik nggak untuk memproduksi infused coffee? Enggak, Mas. Enggak. Kenapa? Permintaan pasti ada dong. Ada kan? Aku nggak mau pasti kerjain. Ada. Kenapa nggak mau kerjain? Ya aku cerita di awal tadi, Mas. Aku awal belajar di Gayo itu aku diajarin berterima kasih dengan alamnya. Oke. Aku berterima kasih untuk itu. Jadi aku nggak mau merusak tatanan itu. Dan aku harus mengkampanyekan bahwasanya dengan cara itu kita dituntut untuk menjaga apapun yang ada di sekitar kita. Contohnya, sekarang dengan kopi yang mahal nih, kita lari dikit dari infuse. Fenomena kopi mahal ini kan perambahan hutan gila-gilaan, Mas. Semua orang mau nanam kopi, Mas, sekarang. Udah sampai ke situ berarti? Dari zaman, ya udah beberapa tahun ke belakang. Saya sih nggak paham sih. Makanya aku beberapa tahun yang lalu punya statement bahwa suatu saat nanti Arabica ini akan musnah. Ya, itu bukan kopi yang musnah, tapi Arabica. Karena apa? Karena Arabica sudah mulai kehilangan suhu makro dan suhu mikronya untuk dia bisa tumbuh sehat dan dia bisa kuat, dia tahan terhadap tempaan alam. Gitu. Maksudnya gini, maksudku tempaan alam itu akan ada sesuatu penyakit yang itu akan menimpa si pohon kopi. Balik lagi itu makhluk hidup. Bukan karena global warming, karena yang aku dengar di workshop itu salah satunya global warming ini makin lama makin panas dan
berapa puluh tahun ke depan Arabica ini habis nih katanya. Iya, habis karena Arabica kehilangan suhu idealnya untuk tumbuh. Ini kan sebenarnya yang terjadi gitu. Dan juga dari penyakit itu. Iya, makanya aku nggak mau bikin infus. Ya itu Mas, aku masih pengen ngasih tahu orang bahwa ayo dong, ada hal yang harus kita jaga kalau kita masih mau minum Arabica yang baik. Arabica yang kamu cari itu yang unik gitu. Sesuai dengan apa yang kamu mau gitu. Kayak bener kayak Mas bilang tadi, kita berbicara Toraja tuh begini, Bajawa tuh punya begini. Iya. Lah sekarang kalau dari Sabang sampai Merauke kopinya di infus strawberry, terus kayaknya kopi Nusantara di mana gitu Mas? Itu kalau ngomongin itu ya, aku jadi ingat kayak zamannya kopi wine. Ya, Ya kan? bener. Kopi wine semua lagi populer, Iya. ya kan? Mana-mana orang bikin kopi wine yang rasanya, which is jackfruitnya kenceng banget. Iya, ya. Akhirnya tiap kali dapat dibilang ini mau dari Toraja, dibilang ini dari Gayo, dibilang ini dari Ijen, dari Jawa, rasanya sama semua. Sama, bener. Bener Mas. Dulu sempat bikin produksi kopi wine juga. Enggak. Oh, enggak. Kopi wine yang aku nggak bikin. Oke, ini mumpung ya mewakili dari processing juga ya. Jadi tolong dijelaskan sebenarnya proses wine itu kayak gimana sih? Ini menurutku pribadi ya Mas. Karena yang pernah Bang Hendra pelajarin, pernah coba, yang tahu. Yang pernah aku coba pada akhirnya aku menyimpulkan bahasa sederhana itu extreme anaerobic natural process. Ya, menurutku itu bahasa yang tepat untuk proses itu. Aerobik atau anaerobik? Anaerobic. Anaerobik. Ya, extreme anaerobic. Kenapa aku tempatkan kata-kata ekstrim? Karena aku riset di tempatku. Di tempatku itu normalnya untuk anaerobik itu bisa sampai 80 sampai 100 jam. Oke. Standar. Ekstrim berarti ada perlakuan di mana aku udah offside dari waktu normalnya dia. Gitu. Oke. Jadi dia udah ekstrim gitu. Jadi ada satu kondisi di mana buah kopi itu udah nggak mampu difermentasi lagi. Pada akhirnya apa? Metode fermentasinya luntur secara perlahan. Yang terbentuk adalah pembusukan. Gitu. Jadi buah ceri di anaerobik ditutup nih ya. Dalam waktu yang lama. Di plastik nih, let's say di plastik atau di dalam tong. Ya apapun yang itulah. Seharusnya maksimumnya 80 sampai 100 jam. Dibablasin terus. Nggak ada bedanya dengan buah yang kita taruh di luar sampai berhari-hari 1 bulan yang terjadi apa? Ya itu yang terjadi ya. Seperti itu. Makanya bahasaku tuh extreme anaerobic natural process. Kalau mau dibilang kopi wine, ya kopi, wine dari anggur. Wine itu produk jadi dari fermentasi anggur. Ya itu kan istilah kopi. Mungkin supaya menggampangkan orang yang beli atau lebih menarik. Iya. Ya. Tapi balik lagi, apakah ada rasa wine-nya? Nggak ada. Selama aku nyobain wine itu nggak ada mirip-miripnya sih. Makanya aku nggak tahu orang ketika minum, bener loh rasanya kayak wine. Mau minum wine yang kayak gimana? Selama ini kok bisa mirip itu. Ya tapi balik lagi ketika konsepnya jualan, ya ada yang mau ya sah-sah aja gitu Mas. Oke, berarti itu sebetulnya ya memang proses fermentasinya itu ya terlalu ekstrim lah. Busuk lah ya, dibusukkan gitu ya buahnya ya. Mungkin ya seperti itu bahasanya. Kalau aku masih pakainya masih mungkin lah ya. Ya karena ya pada akhirnya gini Mas, aku akan menempatkan bahasa kan yang sesopan mungkin lah. Iya. Kita pakai bahasa. Ada nggak tega juga ya nyebut itu ya. Tapi sampai hari ini berarti proses favoritnya Bang Hendra itu apa? Wash. Masih wash lagi. Masih wash ya. Kenapa? Kenapa kok wash? Aku pun juga dulu itu juga ngerasa ya kopiku ini ya full wash atau semi wash yang kayak gitu. Tapi sekarang pun aku juga suka juga yang natural sekarang itu udah nggak kayak dulu lagi. Udah lebih soft dan udah lebih sweet, karakternya itu udah enak lah dibandingkan dengan zaman yang Pantan Musara. Bener. Itu rasa nangka waini gitu kan. Iya. Jadi kenapa kok bos Masian gitu sampai hari ini? Wash itu ringan Mas. Aku gampang menikmati wash karena kapanpun aku mau menikmati kopi ya nggak terlalu berat buat aku gitu. Terus proses wash itu juga sebenarnya kan ada proses penguraian kadar kafein melalui fermentasi dan soakingnya.
ya ada semi decaf yang ya nggak terlalu besar lah persentasenya gitu. Tapi ya di badan itu efeknya nggak terlalu berat kayak kita minum natural gitu. Kalau natural kan terlalu berat. Karena natural itu kan kompleks, semuanya masih nggak terurai gitu. Aku kalau natural itu nggak ngerasa berat, cuman kalau daily, nggak perlu daily lah, 1 hari aja, aku minum lebih dari 2 cangkir, enak ngopi itu. Nah, itu dia, benar. Tapi kalau bos, Bisa berkali-kali. Anytime ya kan, sehari mau 3 kali, 4 kali, dan itu mau diminum tiap hari pun, aku sih. Nggak masalah ya. Ya karena ya, ini aku butuh ngopi tiap hari, tapi kalau ngopi tiap harinya natural, enak ya. Nggak sanggup juga. Nggak sanggup. Aku nggak suka natural, Mas. Nggak sukanya tuh bukan karena apa ya, karena kan tiap hari tuh ngeringin natural. Jadi itu memang natural itu ada satu fase di mana tuh ngeluarin bau tuh yang kurang enak memang saat dia di drying. Mulai dari dia basah mau ke kismis, itu tuh ada bau yang nggak enak. Itu yang bikin aku tuh kayak terngiang-ngiang rasa itu kayak. Karena bias di situ ya, karena tiap hari proses itu natural baunya gini, baunya gini. Jadi kalau minum jadi inget lagi gitu. Jadi mau orang bilang naturalnya enak, buat aku udah tersugesti begitu ya jadi nggak enak gitu. Tapi aku memanfaatkan itu untuk quality control naturalku sendiri gitu. Gitu. Rasa itu nggak boleh ada. Berarti sekarang green bean yang diproduksi oleh Bang Hendra ini prosesnya ada apa aja? Selain kupas kismis? Ya naturalan sih, Mas. Natural ya? Natural ya. Aku tiap tahun tuh 80% orderan tuh natural. Oh karena orderan ya? Orderan ya. Oh karena orderan. Orderan, Mas. Berarti produksi bos yang buat proses dikit banget dong? Dikit banget. Dikit banget. Karena nggak ada yang minta? Ada, tapi nggak banyak. Iya. Nggak banyak. Yang minta dikit ya? Iya, karena kan aku ngerjain buat ekspor kan, PO orang buat ekspor. Ya rata-rata mintanya itu karbonik natural, anaerob natural, natural klasik. Itu 3 itu favorit banget mereka. Karena mereka udah ngerasain bahwa kalau kualitas proses di Indonesia itu semakin hari, semakin tahun semakin membaik. Semakin bagus gitu, Mas. Oke. Semakin bagus. Oke. Sekarang aku mau beda topik lagi nih. Kita kan kemarin Indonesia ini kan kita udah jadi juara World Barista Championship ya kan. Dari awal pertama aku belajar kopi di 2008, aku ngerasa kita di dunia barista ini itu udah ketinggalan banget. Lihat champion mana dari luar, nggak usah ya dari Singapura aja kita waktu itu lihat champion Singapura, kapan ya kita bisa selevel dengan mereka. Tapi hari ini kita udah punya World Barista Champion dari Indonesia. Berarti kita level kebaristaan kita itu udah di tingkat dunia nih. Kopi pun juga begitu, Mas. Dulu itu aku selalu waktu awal belajar kopi, kita tuh nganggep karena kita nasionalis ya, kopi Indonesia ini udah paling baik nih, paling enak kopi Indonesia. Begitu dicobain kopi Ethiopia, kopi Kenya, kopi dari Burundi, cobain, waduh, kok jauh banget ya, kopi Indonesia kayak nggak ada apa-apanya ya, kayak, wah kita ketinggalan jauh nih. Muncul Geisha, wah makin ketinggalan lagi nih, karena kita ngerasa kopi kita ini nggak bisa mencapai di karakter yang seperti ini nih. Ya, entah, aku nggak tahu apakah karena iklimnya ataukah karena processingnya. Tapi kalau menurut Bang Hendra, dari awal dulu belajar sampai hari ini, ngelihat perkembangan kopi di Indonesia, apakah kita levelnya nih udah mendekati mereka atau bahkan kita udah bisa belum sih kita bilang kopi Indonesia ini paling baik gitu? Ya bisa, Mas. Bisa sekarang. Bisa. Kan udah diuji dengan COE. Oke, COE yang Indonesia kita udah bikin nih ya? Iya. Kan kita bisa ngambil rata-rata skornya aja. Lah kopi Indonesia itu mix varietas bisa 90 plus, 90 plus. Di luar sana hanya single varietas Geisha yang mampu itu. Bayangin aja kalau Geisha-nya tumbuh di Indonesia gimana? Mix varietas aja bisa nembus 90, Mas. Itu pada campur ya, Mas. Campur kan. Yang menang siapa sih kemarin yang CEO Ijen itu? Ijen ya? Iya. Itu masih mix dia? Kayaknya ya, itu mix. Wah, gokil. Mix varietas. Kayak punya aku juga yang natural klasik itu 90,06 klasik, mix. Mix varietas. Berarti kita sebetulnya masih punya potensi lagi nih ya, ini ya. Jadi gini, Mas, kalau aku sering nanya-nanya sama teman-teman yang dari luar, mereka mencari kopi Indonesia, kita orang Indonesia mencari kopi luar.
Sebenarnya itu apa ya? Kalau aku bilang sama sebenarnya. Ketika kita nikmat, kita ngomongin, wah ini kopi dari Kolombia contohnya, wah ini enak banget nih, wah banget nih, kok kopi Indonesia bisa kayak gini nggak sih? Nah, mereka di sana ketika minum kopi kita di Indonesia, ya mereka juga melakukan hal yang sama. Bisa nggak sih kopi kita ini dengan mix varietas menghasilkan karakter rasa yang begini? Balik lagi mas, single varietas itu terkadang tuh bisa bikin bosen karena rasanya tuh udah pasti itu aja. Paham. Itu aja gitu. Makanya aku tuh nggak mau membanding-bandingkan, nggak mau. Karena menurutku setiap daerah tanam penghasil kopi pasti akan memiliki karakter yang berbeda dan nggak bisa diadu dan nggak bisa disamain. Paham. Kalau mau berbicara varietas, aku 2017 itu pernah minta bantuan dari salah satu teman dari Jepang untuk uji DNA varietas kopi. Dulu teman-teman di Gayo tuh nyebutnya tuh Yellow Juria katanya. Yellow Juria. Oke. Karena Juria adanya di Flores. Gitu kan. Nah, aku paham maksudnya. Yang mereka maksud itu tipika yellow, tipika kuning. Ada tipika yellow. Nggak tahu juga mas. Terus aku minta bantuan. Oke, disetujui. Aku kirimlah daunnya itu ke World Coffee Research. Mereka yang kirimin. Keluar hasil ujinya. Ternyata namanya apa? Bourbon Mayagés. Bourbon. DNA-nya 100%. Bourbon Mayagés DNA-nya 100%. Mayagés itu apa? Mayagés. Nah, ternyata begitu aku cari tahu, Mayagés itu turunan alaminya dari Bourbon. Bourbon mutasi alaminya itu namanya Mayagés. Bourbon Mayagés secara alami ada perkawinan silang antara si Bourbon dan si Mayagés. Ada perkawinan silang DNA. Tahunya ya Yellow Bourbon gitu. Iya, tapi kan turunannya masih ada lagi, Mas. Banyak. Dan di Gayo DNA-nya 100%. Bourbon Mayagés ini itu diakui sama World Coffee Research itu origin dan asli dari Rwanda. Dari Rwanda. Iya, tapi ketika dari Gayo DNA-nya juga 100%, hipotesa mereka berubah. Mungkin kopi dari dua negara ini memiliki satu induk yang sama. Berarti di mana induknya? Nah, dari situ aja berarti kita punya potensi kan, Mas. Ada pure Arabica loh di Indonesia. Iya. Kenapa kita nggak cari? Gimana cara mencarinya? Ayo dong, dinas pertanian kayak dinas perkebunan kayak bantu kita petani gitu. Karena aku pun juga melihat ya, kayak aku dulu sama mentor aku Om Hendri dulu di ABCD itu, kita tuh selalu beli kopi luar. Iya. Tapi tujuannya itu apa? Tujuannya adalah supaya kita tuh nggak buta. Oke, kita boleh, kita nasionalis. Tapi kita jangan buru-buru bilang kopi Indonesia ini paling bagus nih. Iya. Jadi kita beli kopi luar untuk perbandingan. Bener. Nunjukin nih, ini loh, di luar levelnya ini udah karakter rasanya seperti ini. Kita masih ketinggalan loh. Ayo, kita gimana? Tapi kan ujungnya balik lagi kita ya untuk mensupport kopi Indonesia ini. Tapi yang terjadi sekarang kan banyak banget orang yang setelah nyobain kopi luar akhirnya mendewakan kopi luar. Oke, aku kasih gambaran satu lagi nih. Aku berangkat dari kacamata seorang petani ya mas. Kalau di luar, contoh nih, kita ngambil kayak nggak usah di Panama deh. Panama itu ya yang petaninya itu petani nggak ada petani miskin. Ya maaf ngomong kasarnya, nggak ada. Iya. Ya mereka nanam kopi itu buat hobi. Gitu. Kita di Indonesia gimana? Petaninya untuk keseharian hidup itu dari kopi mas. Nggak bisa kopi itu disimpan lama-lama di proses yang panjang seperti yang aku ngambil terdekat Kolombia aja deh. Kolombia itu satu farm itu bisa punya ratusan hektar, punya dia sendiri. Wah, bisa punya puluhan hektar. Jadi mereka sekali panen cukup tuh mas untuk kebutuhan beberapa tahun. Nah di Indonesia rata-rata, contoh di Gayo nih, aku nggak mau ngambil sampel dari daerah luar, aku ngambil sampel dari daerah yang dipahami aja dari ya. Gayo. Satu petani itu 1-2 hektar rata-rata. Rata-rata. Itu ownership ya, dia punya kebun ya. Punya petani. Penghasilan mereka rata-rata per tahun itu bisa 8 sampai taruhlah kalau di tempat itu 120 juta per tahun. Satu tahun. Terus gimana caranya nih? Kopi itu mau diproses yang sempurna seperti yang dimau saat ini, yang petiknya tuh ripe cherry, yang berwarna ungu segala macam. Kan prosesnya panjang. Paham. Ya karena kita juga mereka juga butuh cepet jual juga. Iya mas, gitu. Makanya aku bilang
setiap daerah penghasil kopi itu punya masalah yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain gitu. Nah, kenapa sih kita nggak berangkat dari permasalahan itu? Kalau mau, ayo dong kasih opsi. Aku selalu bilang gini, gampang aja kalau kamu mau kayak gitu. Kasih duit ke petaninya, kamu kontrol petiknya begitu. Pasti dapat apa yang kamu mau. Kenapa? Mereka udah terjamin kan untuk kebutuhan sehari-harinya. Gitu. Ya, ini berarti ini problem ini sebenarnya ya ini terjadi udah lama sekali ya. Lama banget. Ya, itu sebabnya bukannya kita nggak bisa menghasilkan kopi enak, Bener. tapi karena kita mau proses yang benar-benar proper untuk menghasilkan kopi-kopi seperti mereka, itu petaninya yang nggak tahan. Iya. Ya. Sama, aku awal-awal juga nggak bisa, Mas. Bikin kayak apa ya, menjaga kualitas kopi sampai saat ini. Dulu tuh juga nggak bisa. Wajar kalau dulu aku masih bikin natural tuh yang jackfruit, wah ini. Kadang mau dikapin sama orang luar, wah ini di reject gitu kan. Iya. Zaman dulu wah ini di reject. Karena defect. Iya. Karena aku sadar nggak mampu menyimpan kopi selama itu, Mas, gitu. Nah, semakin kesini kan aku dibantuin sama si pembeli, nih, aku kasih duit duluan, kamu proses gitu. Karena aku merasa terbantu. Ya udah, pada akhirnya aku bisa mengerjakan itu kan. Oh, karena dikasih di depan dulu. Iya, ya? aku dibantu gitu. Ya itu memang problem di Indonesia gitu. Makanya aku ngambil sampel itu ya ke diriku sendiri gitu, Mas. Karena memang seperti itu. Berarti kita memang masih ada potensi besar ya ini sangat. Terbukti dari COI kemarin kita walaupun mix varietas tapi skornya bisa tinggi. Iya, benar. Justru itu menjadi hal yang unik yang bisa dijual. Gitu. Walaupun kelemahannya namanya juga mix varietas, bisa jadi tahun depan beda lagi. Iya. Tapi buatku ya nggak apa-apa, Mas. Oke. Kalaupun kopi itu konsisten, yakin deh pasti bosen. Balik lagi ketika kita menuntut sebuah konsisten di rasa kopi. Maaf ngomongnya, alam itu kan nggak pernah konsisten. Iya, betul. Kalau alam konsisten, nggak akan ada hasil yang baik. Iya. Gitu. Maksudku gini, Mas, aku biar nggak salah paham tentang alam yang tidak konsisten. Alam itu bekerja di waktu dan apa ya bahasanya agak berat. Gini ya, bekerja di waktu yang tepat. Kapan dia menurunkan hujan, kapan dia memberikan panas, itu selalu di waktu yang tepat. Masa sih, Mas? Iya. Lah kalau aku habis cuci mobil langsung hujan ya itu kan waktunya nggak tepat. Itu beda hal. Oke. Itu beda hal, Mas. Balik lagi. Ketika satu kebaikan datang, tidak semua hal, tidak semua orang, dan tidak semua tempat merasakan kebaikan itu. Dan ketika keburukan datang, tidak semua orang merasakan keburukan itu. Nah, ini yang terjadi gitu. Nah, makanya aku tuh selalu bilang ke teman-teman, jangan ngeluh lah ketika kamu proses di musim hujan. Karena ingat, ada elemen air yang itu punya peran yang sangat tinggi di kopi, yaitu prosesor. Prosesor itu bermain, makanya aku bikin Avatara kan. Oh ya, Avatara. Ya, aku bikin elemen-elemen itu tuh sebenarnya untuk menerjemahkan pekerjaan industri ini. Gitu. Jadi angin itu bekerja tuh di pertanian kopinya. Perkawinan serbuk sari, yang mengendalikan awan hujan, panas, kan angin salah satu faktor. Matahari itu nggak pernah redup. Matahari itu hanya ditutupi oleh awan. Yang bawa awan itu siapa? Ya angin. Gitu. Terus air di mana? Ya prosesor. Dia keringkan apa? Kadar air. Yang dia ukur apa? Kadar air. Dia membersihkan pakai apa? Pakai air. Elemen ketiga apa? Api. Api ini ego yang membentuk sebuah karakter. Siapa? Si roaster. Si roaster lah yang membentuk karakter kopi ini. Bagaimana dia menempatkan sweetness. Betul. Dia menurunkan acidity, membentuk rasa buah. Itu kan roaster. Dan yang terakhir, elemen tanah itu filter, penyaring. Coffee lovernya, si peminum kopinya. Pada akhirnya apa? Pekerjaan 3 elemen ini disimpulkan oleh satu elemen, yaitu tanah. Kalau tanah bilang nggak enak, ya nggak enak. Tanahnya bilang enak, ya enak kan? Iya, tergantung yang minum akhirnya. Iya. Jadi ini logo Avatara itu ke situ gitu. Aku menerjemahkannya ke situ gitu. Itu filosofinya begitu ya. Iya, kita semua punya peran. Pada akhirnya aku menyambungkan ke specialty coffee. Specialty coffee itu adalah sebuah rangkaian kerja. Menurutku itu specialty. Specialty itu nggak bisa dikerjakan oleh satu orang. Iya. Tapi specialty butuh rantai industri yang semuanya harus spesial. Contohnya, alam yang spesial,
proses pasca panen yang spesial, roster spesial, baristanya spesial, penikmat peminumnya juga spesial. Iya, ketika ada salah satu nggak spesial, maka penyampaian spesial ini berhenti, putus di situ, Mas. Iya, setuju. Gitu. Kita walaupun bawa kopi ini specialty ya, Iya. udah diproses bener, roastingnya bener, terus kayak dikasih minum ke orang yang nggak paham. Enak nggak? Nggak enak ya. Kopi asam semua. Ya. Mas percaya nggak itu terjadi di Geisha? Oh banyak, kalau itu saya nemuin. Karena konsep geisha itu konsep dijualnya apa? Tempat tumbuhnya spesial, bener nggak? Nggak semua daerah yang nanam geisha udah spesial. Ini udah di branding sama Panama nih. Spesial banget yang dari Panama. Iya. Terus diprosesnya di mana? Di Panama juga. Diproses secara khusus ini. Terus di roasting, nggak semua roaster bisa beli, bisa ngerosting geisha dengan nikmat, dengan bagus. Iya, betul. Ya itu geisha tuh buat aku tuh pembelajaranku untuk rangkaian specialty coffee sebenarnya. Gitu. Jadi aku bersyukur dengan adanya geisha tuh aku bisa belajar di dimensi itu ya Mas gitu. Yang beli pun juga orang-orang yang udah paham ya. Ya spesial banget Mas. Iya. Terutama kantongnya spesial. Udah lah kita masih mix varietas jualnya gitu. Tapi orang hari ini tuh ya coffee shop terutama ya. Jual filter kopi Indonesia itu kan nggak murah Mas hari ini. Iya. Padahal ketika kayak aku dulu berangkat untuk memperkenalkan specialty coffee di Kediri, buka coffee shop, itu tujuannya itu ya supaya orang-orang itu semua itu bisa ngerasain nih kopi Indonesia ini yang enak itu gimana, yang specialty kayak gimana. Tapi ketika udah sekarang harga semakin mahal, akhirnya ya yang minum orang-orang tertentu aja nih Mas. Nah kayak gitu. Dari pandangan prosesor ini gimana nih Bang? Buat aku disitulah eliminasinya Mas. Ketika beberapa tahun lalu ya, banyak orang yang mengaku mereka specialty, pada akhirnya di kondisi sekarang satu-satu dieliminasikan. Satu-satu dieliminasi. Orang yang benar-benar nganut specialty, yang mereka paham dan menghargai specialty, mereka nggak akan mundur dari specialty coffee. Dan mereka nggak akan mengeluhkan harga specialty coffee karena ya itu barangnya spesial. Tapi kan akhirnya kan message kita itu jadi nggak nyampe ke masyarakat karena kan banyak yang orang jual itu terlalu, buat aku sih ya, buat aku itu sometimes overpriced gitu loh. Ya kita tahu harga kopi itu berapa sih, ya kan? Ketika kita bikin filter kopi, kita pakai paling cuma 15 gram. Bahan penunjang lainnya cuma air panas doang gitu. Tapi orang di coffee shop jualnya bisa 30.000, 40.000. Aku sih sampai hari ini masih meyakini specialty coffee, ya nggak usah ngomong specialty coffee ya, intinya filter coffee itu ya kalau bisa jangan sampai di atas 20 lah. Bisa nggak ini kita tekan di 18 atau mungkin yang kita dapat bahan agak mahal, oke kita jualnya di 20 kayak begitu. Tapi sekarang ya coffee shop jualnya tinggi-tinggi semua. Udah nggak bisa ya Mas? Udah nggak tahu, mereka tetap begitu gitu loh. Ya apa ya, kalau aku bilang tuh kita di Indonesia ini bukan berangkat dari specialty coffee Mas. Kultur ngopi kita di Indonesia itu bukan specialty coffee. Bukan. Tapi gini, aku kalau nanya roaster, mereka pun juga akhirnya kan mereka bikin dua macam antara espresso dan filter coffee kan, mereka kalau itu. Nah yang single origin ini selalu roaster bilang mengeluhkan mahal katanya itu. Kalau dari kopi Bang Hendra mahal atau murah? Aku kan belum pernah beli nih. Mahal murah itu tergantung sebenarnya. Ya kalau yang mau beli udah mindsetnya udah mahal ya pasti mahal. Oke. Kalau yang beli mindsetnya itu masih murah ya murah. Range-nya di berapa sih? Contoh kayak kupas kismis. Kupas kismis itu 150 sampai 160 lah. Oh ya nggak terlalu mahal dong. Enggak. Kalau dibanding resikonya sih nggak mahal. Oh. Nggak mahal. Karena aku sering banget ngelihat ya dapat price sama kopi Indonesia natural atau apa itu harganya udah 170, 200, udah kayak gitu green bean. Ya kalau masih 150 sampai 100 160 ya. Itu sama kayak harga natural klasik loh. Natural klasik itu harganya di 150 atau 60. Oke. Ya tergantung Mas, kalau di lapangan cherry-nya bisa agak murah ya kita turunin harganya gitu. Mungkin itu nurunin harga? Mungkin banget. Oh iya? Iya. Oh, berarti tergantung dapat cherry-nya juga ya? Iya, tergantung harga di lapangan sih Mas. Jadi bukan berarti kalau harga udah
segini nggak mungkin turun Enggak. Oh, berarti Karena ya kan fair kayak ya. aku kan ngerjain PO buat ekspor kan. Nah, buat ekspor itu kan memang ada price yang itu nggak boleh terlalu tinggi, yang nggak boleh terlalu rendah juga. Ya normal lah kayak gitu. Oke. Ya, tapi buatku sih untuk sekarang di Indonesia ya seru mas. Seru banget sih. Seru banget. Ya. Apalagi dengan ada infus kopi sama kopi susuan begitulah. Kayak sekarang kayak wah ini ya tambah seru. Loh, kalau di tempatnya Bang Indra, kan di grading nih kopi, grade 1, Iya. jual ini, grade 2. Nah, kalau yang sisanya pecah-pecah kayak gitu tuh yang jelek-jelek diapain? Pak? Ada yang beli kok mas? Oh, ada yang beli juga. Aku bersyukur dengan kondisi sekarang. Gampang menjual yang grade 3, 4, 5. Oh, karena peminatnya makin banyak ya. Iya mas. 2 tahun lalu, aku mau jual itu susah banget mas. Itu sampai numpuk kadang 4 ton, 6 ton di gudang. Oh iya? Iya. Karena di lokal nggak ada yang mau beli. Karena mereka anggap itu kopi. Ya, kopi begitulah gitu. Oh iya, karena mungkin marketnya Bang Indra udah yang roster-roster bagus-bagus. Memang mereka bagus sih mas. Karena Iya. mereka mintanya yang itu. Iya. Ketika aku mau nawarin yang begitu kan mungkin marketnya belum ada ya. Gitu. Belum ketemu sama yang tukang beli kopi-kopi ini komersial gitu ya. Aku kalau jual kopi ya nge-brandingnya grade 1. Nggak pernah specialty. Grade 1 Ya, karena grade 1 itu disepakati satu dunia. Cara gradingnya. Kalau specialty kan beda orang bisa beda mas. Bisa beda-beda tuh. Ya kalau mau ngikutin aturannya SCA ya bisa nggak sesuai ngikutin aturan itu. Iya. Karena kan kalau mau label specialty kan itu certified. Iya. Nah, ribet. Ribet mas. Ribet harus ngirim sampel ke sini, udah baru keluar certified-nya, baru boleh di logo this is specialty coffee by certified specialty. Dan itu cuma hanya satu lot yang disamplingkan itu aja. Iya. Nanti kalau mau kirim satu lot lagi, ya harus sampling lagi. Nah, lebih susah. Makanya aku selalu jual tuh grade 1. Jadi biar apa ya, kita tuh jual beli kopinya tuh sepaham lah gitu mas. Iya. Pemahamannya biar lebih gampang. Iya, biar lebih dapat. Ntar kalau specialty, sertifikatnya mana? Nggak ada. Nggak ada. Yang minta ke SCAI, ada sampling dulu. Sampling lagi, benar. Jadi mahal akhirnya. Benar. Terus selama ini, sebelum kita closing, kayaknya nggak kelar-kelar nih. Karena saya sih sebenarnya banyak banget yang mau ditanya, tapi ya ini kita durasi lah. Dari awal belajar sampai hari ini udah mengalami banyak fase, ya kan. Kita cukup happy lah hari ini ya, dari kita berangkat dulu sampai hari ini perkembangannya udah luar biasa. Iya, benar. Ini kita lihat anak-anak muda kayak begini di sini udah minumnya udah kopi yang bener nih, Iya, paling nggak bener, nih. Mas. Ya kan, zaman dulu kita cari coffee shop yang jualan kopi bener aja susah nih, komersial semua nih adanya nih. Tapi selama perjalanan ini Bang Indra punya keresahan nggak sih? Atau kalau melihat perkembangannya kayak mungkin ada yang ngerasa kok ada yang nggak sesuai dengan harapan atau apa? Ada nggak sih sebenarnya? Ya keresahan selalu ada mas. Apalagi kayak aku di hulu, ya deket banget dengan perambahan hutan kan. Oh. Ya itu keresahan paling besar buatku saat ini. Cuman balik lagi aku bisa berbuat apa? Nggak banyak hal yang bisa aku perbuat. Paling nggak, ya aku coba menyelamatkan kebun ayahku aja gitu. Kayak sekarang aku udah mulai nanam pohon, walaupun aku nanam pohon gaharu, ya pokoknya jenis pohon-pohonan keras lah. Udah mulai nyicil nanam. Gitu. Setidaknya itu kalau aku nggak bisa ngajak orang, aku ngajak diriku sendiri dulu aja. Gitu. Iya. Mulai dari diri sendiri. Keresahan terbesarku di situ mas. Karena perambahan hutan itu ya. Ya. Karena kopi akhirnya jadi hutan yang di. Iya, karena kopi mahal, nggak bisa dipungkirin. Kopi semakin mahal. Hutannya yang dikorbanin ya. Iya. Paru-paru dunianya yang dikorbankan. Iya. Kapan-kapan, ayo deh kita main, kita keliling. Nanti ngajak Wilcin ya, bro. Kapan kita agendakan untuk main ke Gayo? Gua ikut bentar. Iya. Keresahan terbesar itu sih mas. Kalau masalah infus bla 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 segala macam sih, menurutku. Ya mungkin tren lah ya. Itu hanya tren. Gitu. Kayak dulu kita mengalami era kopi wine. Ya, kopi wine, kopi susu, nah sekarang kopi infus. Tapi jangan juga yang di elevasi tinggi di infus gitu, sayang banget. Gitu. Terus ngapain minta tahu elevasi berapa, tiba-tiba di infus. Gitu. Iya.
ngapain ya? Jadi akhirnya keterangan di label itu jadi nggak fungsi dong. 1800 mdpl, ya kan? Terus kemudian varietasnya apa nih? Petaninya apa, prosesingnya apa? Tahu-tahu rasanya stroberi. Gitu. Iya. Kan lucu-lucu gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan industri kita ini memang selalu membuat lucu gitu, membuat seger lagi. Gitu. Iya, iya. Ya begitu Mas. Tapi ya mungkin salah satu positifnya ya, itu hal-hal kayak gitu yang menarik orang-orang yang sebelumnya nggak ngopi, akhirnya jadi tertarik ngopi, jadi belajar, at least kita dapat itulah. Itu yang bikin orang yang minum kopi jadi makin banyak lagi. Ya, itu campaign satu dunia tuh begitu yang aku dengar. Kemarin baru datang tamu dari Slovakia, dan mereka juga bilangnya seperti itu, persis mirip. Jadi kayak ini tuh kayak udah terstruktur gitu. Nyampainya begini ya, gitu. Dan mereka juga nyampaikannya begitu. Gampang untuk mengedukasi peminum awal. Kepada akhirnya nanti kopi yang bagus juga kok. Jadi aku bingung. Ya, oke. Bisa jadi itu by design kira-kira ya. Jadi serem nih. Kan aku kalau mereka datang kan berani Mas gitu nanya. Aku nanya ke mereka. Bisa jadi itu memang udah didesain sedemikian rupa. Nggak tahu juga. Dan nanti ujung-ujungnya apa nih untuk kepentingan siapa nih, ya kan? Tapi seragam gitu loh Mas, jawabannya itu seragam. Semua ngomong kayak Mas bilang tadi. Sebagai gerbang biar orang nggak ngopi mau minum kopi. Terus knowledge buat kita mengedukasi itu di mana? Kalau memang begitu kejadiannya. Oh, iya. Ya gitulah Mas. Ini kayaknya udah mulai konspirasi nih ya di kopi nih ya. Kita nggak tahu, kita lihat dari sini ketika orang udah makin banyak yang ngopi, akan ada apa nih ya kan? Benar. Mungkin ada sesuatu yang besar nih yang memang udah mendesain ini. Ya kalau aku memilahnya lah, mana yang baik buat aku pribadi atau enggak, pasti aku milih. Kalau infuse, kayaknya aku nggak mau. Aku nggak mau bikin. Enggak. Pernah disuruh bikin, tapi nggak aku kerjain juga. Iya. Oke, jangan ya. Enggak. Biar yang mau bikin aja. Iya. Karena terus terang aku sendiri juga nggak suka. Iya. Lah, gimana mau minum? Loh, rasanya kok berry, rasanya kok blackcurrant doang, ini nggak ada rasa lain gitu tuh. Karena ya itu Mas, aku masih pengen menikmati saripati tanah aja. Iya. Setuju. Mas. Kita juga kalau main ke tempatku banyak perjalanan spiritual yang bisa aku sharing deh, aku ceritain. Karena aku dibantu dengan hal itu. Oke. Ada perjalanan spiritual tuh yang bikin aku kayak, ya aku sadar di titik sekarang ini. Oke, mudah-mudahan next ada kesempatan jalan-jalan ke Gayo. Siap Mas, ditunggu ya. Saya pasti akan ngajak Wilcin, karena dia yang udah sering ke sana ya. Oke, thank you Bang Indra, udah menyempatkan waktunya. Udah mau diculik untuk podcast. Mas, ya. Thank you banget, sukses selalu dan Gayo Kupas Kismisnya mantap. Sukses juga buat No Ching Chong. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberi informasi banyak hal untuk industri kopi di Nusantara, Mas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman ya. Apalagi lagi mau cari green bean yang nggak infuse, bisa kontak Bang Indra aja. Siap. Thank you Bang. Siap Mas. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton pada episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam No Ching Chong.